أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhai dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam kesempatan berbahagia ini mari terus meningkatkan kualitas diri kita dalam iman dan takwa, karena inilah bekal terbaik yang nanti akan kita bawa kembali menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah sebagai penunjang bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa ini tercatat dalam kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Doa yang cukup pendek tetapi mengandung 4 permohonan yang sangat penting dalam kehidupan beragama kita. Doa tersebut adalah: Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya hamba ini as'aluka memohon kepada Engkau. Permohonan yang pertama adalah al-huda, dalam bahasa lain adalah hidayah, dan secara tidak langsung doa kita kepada Allah yang terbanyak adalah memohon hidayah. Yang wajib saja dalam sehari semalam 5 waktu salat yang kita kerjakan 17 rakaat, dalam setiap rakaat itu kita membaca suratul Fatihah, dan di dalam Fatihah itu kita memohon hidayah dalam ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Apa itu jalan yang benar? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang yang tersesat. Ini baru di sholat wajib saja, belum lagi dalam sholat sunnah, belum lagi di luar sholat. Dalam momen-momen tertentu kita membaca suratul Fatihah, dan disitulah kita memohon hidayah kepada Allah. Kenapa kita memohon hidayah? Karena hidayah ini adalah hak prerogatif Allah, mau diberikan kepada siapapun terserah Allah, dan kalau seandainya dicabut juga hak Allah. Betapa banyak kita baca di media ada orang yang dari lahir dari keluarga muslim, remaja dijalani dalam keadaan muslim,
masih muda juga masih muslim, tapi menjelang akhir hayat justru malah ia meninggalkan Islam. Ini berarti hidayah dicabut oleh Allah. Maka dalam setiap kesempatan ini kita selalu mohon hidayah kepada Allah, agar hidayah ini terus kita bawa sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, permohonan kita kepada Allah adalah at-tuqa. Dalam bahasa lain adalah takwa. Setiap kali kita hadir di salat Jumat seperti ini, khatib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk semua jamaah untuk selalu menambah kualitas takwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, beliau berpesan kepada kita semua, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa salah satu definisinya adalah kita rasa dalam diri ini ada selalu pengawasan dari Allah melalui dua malaikat raqib dan atid, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sehingga orang yang bertakwa itu dimanapun selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga dimanapun kapanpun bersama siapapun tidak ada peluang untuk melakukan kecurangan dan kemaksiatan, karena sadar betul, yakin bahwa pengawasan Allah dan pencatat amal tidak akan pernah berhenti. Sehingga orang-orang yang bisa menyertakan ketakwaan dalam setiap aktivitasnya, insya Allah akan terhindar dari perilaku menyimpang maupun perilaku maksiat. Kemudian yang ketiga, permohonan kita dalam rangkaian doa ini adalah al-afaf, ay al-kaffu anil ma'asi wal qaba'ih. Kita mohon pada Allah agar kita ini dijaga dari perilaku yang tidak pantas, apalagi perilaku dosa. Karena ada perilaku yang sama menurut orang lain pantas, dilakukan orang lain pantas, tapi belum tentu dilakukan oleh kita itu pantas. Dan lagi, kita yang hidup di perkotaan seperti ini, kita hidup di zaman kecanggihan teknologi informasi seperti sekarang ini, berbuat dosa jauh lebih mudah daripada orang-orang tua kita dulu yang tinggal di pelosok kampung, daripada orang-orang tua kita dulu yang tinggal sebelum kecanggihan teknologi seperti ini. Kita ambil contoh, dulu kalau kita ingin menfitnah seseorang, prosesnya panjang. Kita harus menceritakan kepada satu orang ke orang berikutnya. Tapi sekarang cukup kita mainkan handphone kita, kita ketik, kita jelek-jelekkan orang, kita sebarkan hanya dalam waktu beberapa menit saja, fitnahan itu sudah menyebar ke ratusan bahkan ribuan orang. Artinya kemaksiatan jauh lebih mudah dilakukan oleh kita sekarang daripada orang yang terdahulu. Maka doa kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang keempat, al-ghina, ay al-istighna'u anin nas. Kita mohon pada Allah agar pribadi ini dijadikan pribadi yang mandiri, tidak ketergantungan kepada orang lain. Karena seseorang semakin mandiri, maka semakin terjaga kehormatannya. Tapi sebaliknya, seseorang makin ketergantungan kepada orang lain, kehormatannya akan terinjak-injak oleh bantuan yang sering diberikan. Seumpama ada seorang yang kita sering meminta bantuan kepada orang tersebut, dari hal-hal yang terbesar sampai hal-hal yang terkecil, kita sering meminta bantuan kepadanya. Suatu saat orang yang sering memberi bantuan kepada kita melakukan pelanggaran dan kesalahan, maka keberanian kita sudah hilang dengan bantuan yang sering diberikannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat saat itu sekuat mungkin untuk menjadi pribadi yang mandiri. Sehingga dalam sabdanya Rasulullah sampaikan, dan ini diabadikan dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah karangan Syekh Ahmad Al-Hashim. Di antara sabda Rasulullah, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang yang beriman di hadapan Allah adalah bangunnya di waktu malam, bermunajat,
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tetapi kemuliaan kita di hadapan sesama kita umat manusia, wa izzahu istighna'uhu anin nas, dan kemuliaan kita terhadap sesama kita adalah kemandirian kita. Semakin mandiri semakin terhormat, begitupun sebaliknya. Dan semoga kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dibimbing dalam hidayah, selalu dibimbing dalam ketakwaan, selalu dijaga dalam afaf, dan selalu dimuliakan dalam ghina, sehingga menjadi muslim-muslim yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.